Salam integritas. Tentang kali ini kita akan membahas ekonomi yang sedang kempas-kempis. Kalau dikatakan terpuruk mungkin terlalu lebay lah. Tapi bahwa faktanya rupiah terpuruk, IHSG juga terpuruk karena mengalami koreksi yang sangat dalam. Ekonomi masyarakat menengah ke bawah memang sedang terpuruk. Hanya satu yang tidak terpuruk, para pejabat di Indonesia tidak terpuruk lah, happy ya. Jadi memang ironi hari ini ekonomi kita yang dirasakan oleh masyarakat itu fakta hari ini masyarakat menengah ke bawah sangat terpukul dengan kondisi ekonomi saat ini, di mana harga pokok itu melambung tinggi, beban biaya hidup juga sangat tinggi. Selain tadi indikator rupiah, IHSG dan sebagainya. Padahal pemerintah selalu menyampaikan narasi pertumbuhan ekonomi kita tinggi, investasi kita juga tumbuh tinggi, cadangan devisa cukup tinggi, sama yang disampaikan oleh Pak Purbaya tadi itu di konferensi pers dengan teman-teman media. Harusnya rupiah tidak terpuruk dengan indikator yang disebutkan semuanya positif, mal-mal juga rame. Beliau juga mengatakan ini kok ada sesuatu yang keliru, atau beliau juga mengatakan bingung lah. Pak Purbaya bingung aja, terus apalagi masyarakat. Nah, mungkin apa yang membuat ini terjadi semua bukan ujuk-ujuk. Menurut saya melihat di saat pemerintah sibuk meningkatkan citra bargaining dan menjawab satu persoalan, namun kadang-kadang juga pemerintah menjawab kritikan dianggap itu menjadi serangan politik lah ya, padahal masyarakat hari ini sangat menunggu solusi yang nyata. Nah, masalahnya saat ini adalah masalah kepercayaan yang sulit tumbuh melihat para elit politik kita yang saat ini hidup nyaman, sementara rakyat ya harus menghadapi kenyataan kebutuhan barang pokoknya yang terus meningkat. Nah, ini yang harus dijelaskan, dijawab oleh pemerintah. Nah, sebenarnya kalau masalah rupiah IHSG, sebenarnya jawabannya para pakar bisa dapat dengan gampang. Namun kalau menurut saya ada distrust yang menurut saya 2 poin ini yang paling pokok. Mengapa kondisi ekonomi kita saat ini kurang begitu baik, walaupun indikatornya berkata sebaliknya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah reformasi di birokrasi kita tidak berjalan, tata kelola pemerintahan kita, akuntabilitas kita ya, kita bisa bayangkan. Terus juga yang kedua adalah selain birokrasi yang memang buruk, masalah korupsi ini yang paling utama. 2 hari yang lalu kita dikagetkan berturut-turut kasus korupsi di Badan Gizi Nasional yang melibatkan para petingginya. Bisa dibayangkan program mulia masih bisa dipikirkan untuk mengkorup oleh para gak tanggung-tanggung kepala sama wakilnya. Dan saya pikir itu tidak mungkin hanya mereka bertiga, itu pun pasti akan diikuti oleh di beberapa pihak di bawahnya yang saya maksud, kong kali kong dengan semua pihak. Yang kedua juga yang sangat membingungkan kita juga,
di imigrasi yang urusannya dengan orang asing, masih juga ada potensi membuat nama Indonesia semakin jelek. Dua hal tersebutlah yang membuat kondisi ekonomi kita, walaupun indikator yang disampaikan oleh Pak Purbaya baik, semua baik-baik, tapi ekonomi kita terpuruk. Ya ini tadi, kasus korupsi dan birokrasi kita ini yang sangat amburadul. Ditambah pemimpinnya tidak memiliki integritas. Inilah yang harus dijawab oleh pemerintah. Jadi bila mana pemerintah bisa menjawab dua hal ini, harus bisa menciptakan birokrasi yang bersih, korupsi benar-benar bisa diberantas, saya bisa mengatakan Indonesia akan sangat maju. Tapi ya perjuangan tidak semudah berkata. Jadi marilah Pak Presiden Prabowo benar-benar yang dua hal ini menjadi utama yang harus dibenahi. Karena kalau bicara kasus korupsi, hari ini kita dikagetkan, mungkin tunggu aja 1 bulan 2 bulan juga akan muncul lagi kasus korupsi yang lebih fantastis lagi, ya kan? Dan kita sudah siap mendengarkan kabar yang memang menjijikan. Nah, pemerintah harus benar menjadi contoh. Masyarakat ingin melihat para pemimpinnya, keteladanaannya, memiliki integritas, menjalankan amanah yang cukup baik untuk mensejahterakan bangsa. Jikalau itu tidak bisa dijaga, apapun ceritanya, indikator sebagus apapun, kalau kepercayaan dari masyarakat dan investor tidak ada, sami mawon. Jadi pemerintah hari ini harus memberikan contoh, fokus pada pemenahan yang dua tadi. Reformasi birokrasi benar-benar dijalankan secara tuntas, berantas korupsi yang menurut saya telah menjadi budaya. Selama dua hal ini tidak dibenahi dengan sungguh-sungguh, kepercayaan masyarakat dan investor ya akan sangat sulit. Belum lagi kepastian hukum dan sebagainya. Banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah saat ini. Dan yang paling utama, kepemimpinan memerlukan contoh dan keteladanan. Masyarakat menuntut itu saat ini. Semoga ini menjadi jawaban dan pemerintah memperhatikan ini. Salam integritas.